Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 kelas 11 Sains 2 ingin mempersembahkan cerita rakyat yang berjudul Datuk Museng. Cerita ini sering dikenal sebagai ceritanya Romeo dan Juliet loh, tapi versi nasionalnya. Penasaran gimana alur ceritanya? Check it out. Cerita ini bermula ketika terjadi kekacauan di Buta Goa. Akibat adu domba penjajah Belanda, Ade Ngareng terpaksa melarikan diri dengan cucunya Datuk Museng, menyeberangi lautan ke negeri Sumbawa. Datuk Museng tumbuh menjadi dewasa dan bertemu dengan Maipa Diapati di pondok pengajian Mempewa. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kek, siapakah wanita yang duduk di pondok pengajian itu, Kek? Dia adalah seorang putri dari kerajaan Sumbawa yang kita kenal dengan Maipa Diapati. Oh, paras dan rupanya sangat cantik dan menawan. Tapi dia sudah ditunangkan dengan Pangeran Lombok yang bernama Pangeran Mangalasana. Yah, sayang sekali. Suatu hari, Datuk Museng melihat Maipa Diapati yang sedang sendirian. Kala itu, Maipa sedang memainkan cincinnya, lalu tak sengaja menjatuhkan cincinnya. Datuk Museng yang sedang memperhatikan Maipa dan melihat hal itu langsung membantu Maipa mencari cincin tersebut. Putri yang cantik dan anggun ini sedang apa? Kenapa sendiri? Mari saya bantu mencari cincin Tuan Putri. Apakah ini cincinmu, Tuan Putri? Iya, terima kasih telah menonton video. Iya, sama-sama, Tuan Putri. Keesokan harinya, Kek, aku sudah terlalu dalam mencintai Maipa Diapati, Kek. Sudahlah nak, wanita yang kau cintai adalah wanita yang sudah memiliki tunangan dan pasangannya. Tapi Kek, aku dan Maipa sudah saling mencintai. Maipa pun juga tidak mencintai tunangannya, Kek. Daripada kau seperti itu, lebih baik kau pergi ke tanah Arab dan mencari ilmu sufi. Dan di situ kamu akan dihargai oleh banyak orang dan terutama kaum wanita. Ayah, aku ingin membicarakan perihal hubunganku dengan Datuk Museng. Jangan salah-salah jatuh cinta, Maipa. Ayah sudah capek-capek menjodohkanmu dengan Pangeran Mangasa agar hidupmu enak. Tapi kamu malah memilih yatim piatu seperti Datuk Museng. Tapi ayah, aku mencintai Datuk Museng. Untuk apa aku menjalani kehidupan dengan seorang yang tidak kucintai? Maipa. Sudah, teruskan saja hubunganmu dengan Datuk Museng. Sebenarnya itu tidak salah dengan kita. Sepertinya hari ini hari pertemuan terakhir kita, Maipa.
Maafkan aku harus menyampaikan ini kepadamu. Dan aku tahu hubungan kita ini tidak direstui, bahkan semesta pun tidak mengizinkannya. Katakanlah, Den. Maafkan aku, Maipa. Sebaiknya akhiri saja hubungan ini. Aku akan pergi jauh. Lupakan saja aku. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Selamat tinggal, Maipa. Selamat tinggal, Den. Semoga semesta mempertemukan kita. Singkat cerita, Datuk Museng pun kembali ke tanah Mangkasara. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu, Nak? Kakek ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Nak. Kabarku baik. Apa yang Kakek ingin sampaikan kepada Kakek? Kakek ingin menjodohkan kamu dengan seorang wanita agar kamu bisa melupakan Maipa sepenuhnya. Tapi Kek, Sudahlah, Nak, turuti permintaanku. Keesokan harinya, Nak, kakek ingin memperkenalkan, ini adalah wanita Joran Anandara akan menjadi istrimu, Nak. perkenalkan. Bene, saya Datuk Museng. Saya Joran Andara. Silakan duduk. singkat cerita, beberapa tahun setelah pernikahan mereka dikaruniai 2 anak, tetapi Zohra Anandara meninggal dunia dikarenakan dia mengidap penyakit yang serius. Tidak lama setelah kematian istri pertamanya, Datuk Museng kembali dijodohkan dengan wanita lain bernama Batari Lenora. Dikarenakan Datuk Museng belum sepenuhnya melupakan Putri Maipadiapati, akan tetapi Batari Lenora meninggal dunia di saat melahirkan anak mereka. Dan Datuk Museng pun mendengar rumor Maipadiapati yang sedang sakit. Terdapat sebesit pikiran ingin membantu menyembuhkan Maipadiapati, tapi Datuk Museng tak berani mendekati Maipadiapati. Sekuat apapun Datuk Museng menghindar, takdir selalu membuat Datuk Museng kembali kepada Maipadiapati, di mana suatu hari Datuk Museng dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang suruhan ayahnya Maipadiapati. Ada apa kamu? Tahukah kau bahwa Maipadiapati sedang sakit keras? Saya diminta ke sini untuk menjemputmu, karena hanya dengan itulah Maipa bisa sembuh. Loh, kok aku tidak ada hubungan lagi dengan Maipa. Sebenarnya jauh sebelum kau pergi ke tanah Arab, Maipadiapati sudah mengalami depresi berat. Dia mengurung dirinya sehingga dia mengidap penyakit keras. Dan sampai sekarang dia hanya bisa memanggil-manggil namamu, Datuk Museng. Iya. Kalau begitu, mari ke... Diajaklah Datuk Museng ke kediaman Maipadiapati. Melihat kedatangan Datuk Museng, wajah Maipa yang mula lesu menjadi semeringat. Dia tak menyangka ayahnya mengizinkan Datuk Museng menemui dirinya. Permisi Tuhan, jika diperkenankan, bolehkah saya untuk menyembuhkan Maipadiapati? Jangan kau bisa, maka silakan. Minumlah air ini. Insya Allah besok kamu akan beraktivitas kembali. Sama-sama. Baik, pamit, Sisi. Datuk, terima kasih telah menyembuhkanku. Selama ini rasa cintaku padamu tidak pernah pudar. Tolong bawa aku pergi bersamamu. Tapi Maipa, ini akan beresiko sangat besar. Apakah kamu yakin?
Demi Allah, Datuk. Lebih baik aku ikut bersamamu daripada aku terus tersisa. Baiklah, jika itu keinginanmu. Benar-benar keterlaluan. Kalau tujuanku untuk mempertemukan mereka agar mereka sembuh. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah melarikan diri. Masa kau bilang sekali kalau ada di sini. Ada apa, Tuan? Rebutlah kembali Mai pada tujuan zaman Datuk Seng. Baik, Tuan, akan kurebut kembali Putri Maipadayapati. Pertempuran antara Pangeran Mangalasa dan pasukan Lombok pun pecah. Pertarungan ini berlangsung cukup lama. Datuk Museng dan kakeknya dikepung oleh pasukan Pangeran Mangalasa dan pasukan Lombok, terus berusaha bertahan dan melawan. Perjuangan Datuk Museng dan kakeknya berbuah manis. Datuk Museng mengalahkan Pangeran Mangalasa dan pasukannya. Namun naas, kakek Datuk Museng tidak dapat diselamatkan. Kenapa kau mati terlebih dahulu, Kek? Kenapa? Tenang, Kek. Akan kubalas itu Pangeran Mangalasa. Tidak lama setelah itu, Datuk Museng dan Maipadayapati datang kabar mengenai kekacauan yang terjadi di daerah asal Datuk Museng, Kerajaan Goa. Lalu Datuk Museng kembali ke Kerajaan Goa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kampung halamannya. Maipa, apakah kamu bersedia pergi bersamaku ke Kerajaan Goa? Tentu saja, Deng. Aku akan selalu bersamamu menemani kamu. Tanah kelahiranmu benar-benar indah, Deng. Iya, inilah tanah kelahiranku, tanah Makassar. Jika aku disuruh memilih dirimu dengan tanah kelahiranku, aku lebih memilih dirimu, Maipa. Singkat cerita, Datuk Museng dan istrinya sampai di tanah Goa. Akan tetapi masalah baru pun muncul. Komandan Belanda Tumlompoa juga jatuh hati kepada Maipadayapati ketika melihat Maipa di taman bersama Datuk Museng. Lapor, Komandan. Datuk Museng telah tiba sejak dini hari dengan istrinya yang amat cantik dan menawan. Baiklah, terima kasih. Kabar yang menarik. Apakah itu Datuk Museng, pria yang telah mengalahkan pasukanku kemarin? Dan siapa wanita cantik bersamanya? Sudah seharusnya dia menjadi milikku. Tumlompoa yang telah terpikat oleh kecantikan Maipadayapati, dia semakin nafsu untuk merebut Maipa dari Datuk Museng. Hei Datuk Museng, menyerah saja langkau. Serahkan istrimu padaku. Jika kau menyerahkannya maka akan selamatkan nyawamu. Siren apa aja harga diri ku junjung tinggi, lebih baik aku mati daripada aku menyerahkan istriku kepada penjaya sepertimu. Ya! 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 Deng, bagaimana? Apakah semua baik-baik saja? Tidak, Maipa. Kita sudah terkepung oleh pasukan Tumlompoa. Tumlompoa pun sedang mencarimu. Deng, bagaimana kita bisa melarikan diri? Kita pun telah terkepung oleh pasukan Belanda. Deng akan berjalan di depanmu. Kalau Deng melawan musuh terlalu banyak, pergilah. Deng akan menyusulmu. Maipa tidak yakin kalau peliharaan kecilnya akan berjalan lancar. Maipa lebih sedih jika Deng lumpuh. Tidak, Maipa. Ya Allah, Deng. Maipa melakukan ini bukan karena Tumlompoa, melainkan karena kasih kepadamu, Deng. Tapi Maipa, Deng, jika kau benar-benar mencintaiku, bunuhlah aku dengan badik yang ada di tanganmu.
Maafkan aku, Maipa. Dengku Datuk Museng, permata hatiku, tekan ku bintaro melayang. Kebimbangan telah kucampakkan, sebab perahu kematian telah kutumpangi. Telah kutetapkan haluan yang menunjang pada tujuan kematian yang hangat dan Maipa, aku akan menyusulmu. Setelah mendengar kata-kata terakhir Maipa, Datuk Sebelum Museng di pun waktu maghrib terdiam datang. sambil menahan amarahnya dan kesedihan yang berkecimpung di hatinya. Dan Datuk Museng pun melepaskan ilmu-ilmu yang dia miliki sebelumnya. Hei Datuk Museng, serahkan istrimu sekarang juga. Lebih baik aku menyerah pada dirimu daripada aku harus membiarkan istriku disentuh oleh tangan kotor sepertimu. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Tumong Hoa. Di saat-saat terakhirnya, Datuk Museng berkata, Maipa, kekasihku, aku akan menyusulmu. Kiri. Kanan, bro. Belum. Ih, Isi Almi mah. Itu kan? Kedua ini. Iku mah. Nah, oke di perjalanan jauh nanti mau orang lebih kayak masih main pada apa sih? Wah, asyam. iya ya deh Pak. Sini. Di Aisyah kuna sabari eta di. Belum. Benar sekali. Dumplak gedung plak dum. Dia mama we.